Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali kita bertemu pada hari ini di channel ini. Hari ini kita ingin menampilkan dan sedikit menanggapi sebuah video yang beredar di media sosial, khususnya Twitter. Video ini berisi narasi-narasi yang sangat tidak enak, menurut saya sangat tidak pantas, sangat keji, sangat rasis, yang menyerang salah satu tokoh kita, yakni Bapak Anies Baswedan, yang kebetulan sekarang maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024 mendatang. Di dalam video ini narasi-narasi yang dibangun jelas sekali berisi fitnahan terhadap keluarga Anies Baswedan, dan juga termasuk kakeknya Anies Baswedan, yakni Abdurrahman Baswedan, yang kita tahu beliau adalah salah satu pahlawan bangsa yang juga berbuat mengabdikan selama hidup beliau juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Tetapi narasi-narasi yang dibangun di video ini sangat tidak pantas. Di sini saya berpikir ke depan bangsa kita tidak lagi terpecah seperti saat ini. Kita semua, saya pikir, merasakan bahwa bergantinya kepemimpinan nasional kita baru di saat ini kita bisa terpecah, saling hujat dan saling maki sesama anak bangsa. Nanti link video tersebut akan saya cantumkan di deskripsi. Mudah-mudahan pemirsa, kawan-kawan, sahabat saya semua sependapat dengan saya bahwa video ini tidak pantas dan tidak layak mereka lakukan. Mudah-mudahan pembuat video ini bisa sadar bahwa kalau memang niatnya untuk kepentingan bangsa dan negara, tidak perlu menjatuhkan pihak lain. Karena kita ingin bangsa kita menjadi sebuah bangsa yang kuat, yang utuh, yang saling menghargai, saling merangkul, saling merasa senasib sepenanggungan sebagai anak bangsa, dan kita sama-sama ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Saya pikir selama anak bangsa itu memiliki pikiran yang waras, tidak ada satupun yang ingin merusak bangsa ini. Tetapi narasi-narasi yang dibangun oleh berbagai macam pihak untuk menjatuhkan Bapak Anies Baswedan, saya pikir ini sangat tidak pantas. Tetapi yang aneh sekarang saya lihat ketika kubu Anies Baswedan juga, karena juga bagaimanapun beliau juga memiliki relawan dan juga simpatisan yang juga pendukung. Orang-orang ini juga mungkin merasa jengah, dan ketika mereka melakukan balasan malah berbalik, akhirnya seolah-olah rasisme, ujaran kebencian itu malah berbalik ke mereka, seolah mereka lah pelakunya, padahal mereka hanya mungkin sudah terakumulasi kecewaan dan sakit hati para pendukung Anies Baswedan ini, tetapi mereka yang dikatakan bahwa mereka lah pelaku ujaran kebencian. Dan ini sudah bukan rahasia umum lagi, itu terjadi secara gamblang, secara nyata di depan mata dan kepala kita di saat ini. Oke kawan-kawan, kita simak videonya. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwa untuk berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara ini tidak selalu disambut baik. Ada kalanya kita dihujat dan dicaci, bahkan dimaki. Saya yakin dan percaya dengan nama itu yang baik dari Bapak Anies Baswedan, insya Allah bangsa ini akan kembali menjadi bangsa yang disegani, yang dihargai oleh dunia internasional. Oke, kita sama-sama saksikan video ini.
Politik identitas keluarga Baswedan. Keluarga Baswedan adalah imigran Arab Yaman. Mereka datang ke Indonesia karena melarikan diri ke berbagai negara, salah satunya ke Nusantara ini. Mereka dikenal sebagai kelompok Arab Hadrami yang berimigrasi ke Nusantara, merupakan kelompok miskin yang harus meninggalkan Arab karena ajaran dan tingkah laku mereka membahayakan politik pemerintah di masa itu. Dengan selalu mengatasnamakan agama untuk mencapai tujuan mereka. Di Nusantara, mereka ini dikenal dekat dengan kolonial Belanda sehingga dari sisi peraturan hukum oleh pemerintah Hindia Belanda diistimewakan dan ditempatkan dalam golongan tersendiri yang berbeda dengan kelompok pribumi. Di mana ketika itu pemerintah Hindia Belanda menerapkan aturan berdasarkan golongan, yaitu 1 golongan Eropa, 2 golongan Timur Asing, 3 golongan Bumi Putra. Keturunan Arab ditempatkan sebagai golongan Timur Asing dan telah terbiasa melihat diri mereka lebih tinggi daripada pribumi. Sebagai kasta yang lebih rendah dari kasta mereka, menganggap pribumi sebagai budak dan kelompok yang layak diperbudak. Untuk mempertegas keberadaan mereka sebagai kelompok yang berada di atas kelompok pribumi, Abdul Rahmat Baswedan mendirikan Partai Arab Indonesia pada tahun 1934 yang merupakan partai identitas, yaitu identitas keturunan Arab sebagai pemilik kasta lebih tinggi dari pribumi itu sendiri. Abdul Rahman Baswedan merupakan kakek dari Anies Baswedan. Sejak tahun 1934 telah membentuk suatu kekuatan politik atas nama Arab agar mereka yang berada di Indonesia diakui sebagai Arab Indonesia, bukan pribumi Indonesia, melainkan orang Arab yang tinggal di Indonesia, merupakan suatu politik identitas tanpa rasa nasionalisme. Kondisi tersebut masih tetap mereka pertahankan dengan pola berstruktur dan masif, menunggangi kebodohan sebagian masyarakat Indonesia yang dengan tololnya fanatik terhadap agama. Cara yang pertama mereka lakukan adalah memanfaatkan orang dengan gelar Habib sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Para Habib ciptaan ini menjadi ulama, mendadak menjadi panutan, dan apa yang diucapkan dianggap sebagai fatwa yang wajib dituruti karena telah didaulat sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka ini menjadi corong